Bagi Anda para pengguna PC, tentu ada saatnya mengalami masalah error pada komputer Anda. Memang banyak yang bisa menyebabkan terjadinya error pada PC, mungkin dari software yang bermasalah, virus, atau terjadinya crash yang menyebabkan file sistem menjadi korup. Bisa juga error disebabkan karena kegagalan hardware, seperti power supply yang bermasalah, masalah RAM, VGA card, motherboard, atau hard disk yang tidak lagi optimal. Pada video ulasan kali ini, saya ingin menyoroti salah satu dari yang paling sering terjadi, yaitu error yang disebabkan kinerja harddisk yang sudah tidak optimal lagi. Ini hanya sekedar berbagi informasi dari pengalaman sekian tahun pernah menangani permasalahan-permasalahan PC. Tentu saja kesimpulan bahwa masalahnya terletak pada harddisk ditetapkan setelah diketahui bahwa software yang terinstal dan hardware yang lainnya memang tidak bermasalah. So, mari kita telaah gejala-gejalanya. Pada harddisk yang terinstal sistem, jika kinerjanya sudah menurun atau sudah bermasalah, maka yang sering terjadi adalah kadang komputer hang dan operasi sistem tidak stabil. Kemudian sebagian aplikasi sulit dibuka, lambat, atau ketika terbuka mengalami error. Kemudian sebagian file pada dokumen kadang sulit dibuka, hingga yang paling parah, file dinyatakan korup. Sedangkan pada harddisk yang tidak terinstal sistem dan hanya berisi file-file data, maka ketika bermasalah akan sering terjadi hal-hal sebagai berikut. Pertama, sulit melakukan copy file ke harddisk, terutama untuk file-file yang besar. Berikutnya, proses copy paste berjalan lambat, bahkan ada kalanya terhenti lama di tengah jalan. Selanjutnya, sulit membuka sebagian file yang tersimpan di harddisk. Proses membuka berlangsung lambat. Sebagian file yang tersimpan di harddisk dinyatakan rusak atau korup. Untuk semua harddisk, sering terjadi sistem meminta untuk melakukan scan disk. Nah, semua gejala ini biasanya terjadi pada komputer-komputer yang tidak sering digunakan atau pernah lama tidak digunakan selama beberapa waktu. Atau bisa juga terjadi karena adanya penggantian harddisk, sedangkan harddisk yang digunakan adalah harddisk yang lebih sering disimpan atau jarang dipakai. Penyebabnya umumnya hanya masalah sepele, tapi sering tidak diperkirakan. Begini penjelasannya. Dua bagian utama harddisk konvensional berpiringan platinum adalah bagian bodi mekanik, saya sebut saja begitu, dan bagian elektrik sirkuit. Dua bagian ini saling terhubung dengan koneksi-koneksi sebagai berikut. Pertama, kontak motor atau head merupakan koneksi suplai untuk penggerak aktuator head. Kedua, kontak data merupakan koneksi untuk memungut data dari piringan harddisk. Melalui dua bagian kontak ini, harddisk bekerja membaca dan menulis data pada piringan dengan kecepatan putar tertentu. Namun ada kalanya sebagian dari kontak-kontak ini tidak terkoneksi secara elektris dengan baik antara bagian mekanik dengan bagian elektrik sirkuitnya. Ini bisa disebabkan karena terjadinya oksidasi pada permukaan-permukaan kontak di bagian bodi atau mekanik atau di bagian sirkuit elektriknya. Jika ini terjadi, maka kinerja harddisk menjadi terganggu dan mengalami masalah. Inilah yang menyebabkan aktivitas baca dan tulis harddisk menjadi error. Jadi, errornya harddisk belum tentu dikarenakan telah adanya bad sector pada piringan harddisk. Pada tahap awal, buruknya kondisi koneksi pada mekanik dan elektrik kontak bisa menjadi pemicu terjadinya bad sector pada piringan harddisk. Karena itu, jika terjadi gejala-gejala seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka yang pertama dilakukan adalah melakukan pengecekan terhadap kontak-kontak pada harddisk ini. Secara kasat mata bisa terlihat jika telah terjadi oksidasi pada permukaan kontak.
Setelah itu lakukan langkah-langkah berikut ini. Buka, pisahkan bagian elektrik sirkuit dari bodi hard disk. Kemudian siapkan larutan deterjen pekat, bisa juga larutan air dengan sabun krim. Rendam bagian elektrik sirkuit hard disk ke dalam larutan dan biarkan selama kurang lebih 15 menit. Bersihkan dengan sikat gigi. Dibilas dengan air keran hingga benar-benar bersih. Angkat dan jemur di terik matahari hingga benar-benar kering. Jika sudah kering, tidak langsung dipasang, tapi bagian-bagian koneksi kontak mekanik dan kontak data disemprot dulu dengan kontak cleaner. Koneksi kontak pada bodi mekanik juga diberi kontak cleaner. Pasang bagian elektrik sirkuit ke bodi hard disk dengan presisi. Nah, hard disk tinggal dites di komputer. Ini adalah contoh lain dari hard disk 2 TB yang berisi banyak data saya, tapi sudah error ketika dipakai. Setelah bagian elektrik sirkuit saya cuci dan dikeringkan, saya semprotkan kontak cleaner ke bagian koneksi kontak-kontaknya. Ini upaya untuk membersihkan bagian kontak-kontak itu dari kotoran oksidasi. Kontak-kontak pada bodi hard disk juga saya beri kontak cleaner. Setelah dilakukan pengetesan, hard disk kembali bisa bekerja optimal. Sebagian praktisi ada juga yang melapisi bagian kontak-kontak koneksi dengan timah solder seperti ini. Secara pribadi saya kurang menyukai cara ini. Nah, sebagai bagian akhir perlu diketahui bahwa ketika kontak-kontak koneksi sudah pernah mengalami oksidasi, kemungkinan hal ini akan bisa berulang lagi. Untuk itu secara berkala hard disk ini perlu dibersihkan lagi kontak-kontak koneksinya. Cukup dengan menyemprotkan kontak cleaner saja sambil digosok dengan bahan kain tanpa perlu mencucinya lagi. Ya mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali. Sampai di sini selesai dulu ulasannya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.